Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah standar akuntansi keuangan, yaitu Ibu Novika Indriati SEMAK. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahlan Hairi dari kelas akuntansi pagi 1, semester 5 dengan NIM 216-22120. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang SAK Syariah. Yang pertama pembahasannya yaitu tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KD-PPLKS. Yang kedua ada perbedaan dan persamaan KD-PPLKS dan KD-PPLK. Baiklah, langsung masuk penjelasan yang pertama yaitu tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KD-PPLK syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KD-PPLKS bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaporan keuangan entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ada beberapa asas transaksi KD-PPLKS. Yang pertama ada persaudaraan, yaitu transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing economics, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua ada keadilan, yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang ketiga ada kemaslahatan, yaitu esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat ada keseimbangan, merupakan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek manfaatan dan pelestarian. Yang kelima ada universalisme, yaitu dapat dilakukan dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Berikut tentang tujuan dan peranan KD-PPLKS. Yang pertama ada penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua ada penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang terakhir, yaitu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah, meliputi investor, pemilik dana kort, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima ZIS dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Berikut tentang perbedaan KD-PPLKS dan KD-PPLK. Yang pertama ada ruang lingkup. KD-PPLK tujuan laporan keuangan. Yang kedua ada karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Yang ketiga definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Yang keempat konsep modal serta pemilihan modal. Sedangkan untuk KD-PPLKS yang pertama tujuan pelaporan keuangan, yang kedua karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Yang kedua ada unsur laporan keuangan. Untuk KD-PPLK yang pertama ada posisi keuangan atau neraca. Yang kedua ada kinerja atau laporan laba rugi. Yang ketiga laporan perubahan modal. Keempat laporan arus kas. Yang kelima catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk KD-PPLKS yang pertama komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan CALK. Komponen laporan yang kedua komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial yang meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang kedua laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga ada pengguna informasi. Untuk KD-PPLK yang pertama ada investor, karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan,
pemerintah, masyarakat, pemasok, dan kreditur usaha. Untuk KDPPLKS, yang pertama ada investor, pemberi dana kar, pemilik dana titipan, pengawas syariah, pemilik dana syirkah dan temporer, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, karyawan, masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu persamaan KDPPLKS dan KDPPLK. Yang pertama ada tujuan umum. Kedua, kerangka dasar bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh entitas adalah relevan, dapat diandalkan, dan memadai bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Baik KDPPLKS maupun KDPPLK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Keduanya mendorong entitas untuk mengikuti aturan dan standar yang relevan untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan transparan. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu antara KDPPLK dan maupun KDPPLKS menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian informasi keuangan. Mereka mendorong entitas untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.